Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kegiatan coaching pada kasus 2 yang akan dibawakan oleh Pak Chandra Septorino Aji dan Ibu Agustina Kartini. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Hendy Widi Priyonggo sebagai pengamat pada kasus 2 ini, dan di sini untuk kegiatan coaching dilakukan oleh Pak Chandra Septorino Aji sebagai guru atau coach, dan Bu Agustina Kartini sebagai murid yang akan memerankan Ambar. Di sini bercerita pada kasus 2 ini bercerita seorang murid yang bernama Ambar, bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dengan dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali Mbak Ambar tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan Ambar juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapat nilai yang lebih dari murid-murid yang tidak mengikutinya. Sekarang bagaimanakah cara Anda untuk menanggapi hal tersebut? Hal ini akan dibahas dalam percakapan yang akan disampaikan oleh Pak Chandra Septorino Aji dan Ibu Agustina Kartini. Percakapan akan dimulai dan silakan untuk bisa dimulai. Mbak Ambar, Oke, Pak. nanti setelah pelajaran selesai, kamu bisa kan menemui Pak Guru di kantin? Ada apa ya, Pak? Tumben Bapak manggil saya. Sepertinya saya tidak pernah membuat masalah loh sama Bapak. Oh tidak, kamu tidak ada masalah sih dengan Bapak. Pak Guru hanya ingin ngobrol saja lah sambil makan di kantin. Ya, kamu pasti lapar ya? Lah, Bapak tahu aja kalau saya ini lapar. Baiklah, Pak. Nanti saya ke kantin nemui Bapak setelah piket selesai nih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, tunggu loh. Iya, Pak. Ini jam berapa ini? Ini anak kok lama banget ya? Sudah jam berapa ini? Katanya mau nemuin saya di kantin. Jangan-jangan lupa ya. Nah itu dia anaknya. Assalamualaikum, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kelupaan ya? Maaf, Pak, agak lama. Saya tadi menyelesaikan tugas kelompok pelajaran dulu punyanya Pak Hendy sama bersihkan kelas, Pak. Oh gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, ini kan kita di kantin nih. Ya, mau pesan apa? Bapak traktir deh. Hari ini kan Bapak ulang tahun. Asik, Bapak baik hati. Selamat ulang tahun ya, Pak. Semoga panjang umur dan murah rezeki. Amin. Doamu selalu Pak Guru aminkan ya. Terima kasih ya Mbak atas doanya. Jadi pesen nggak nih? Boleh, Pak. Saya pingin enaknya di sini apa ya, Pak? Bakso apa ya, Pak? Bakso boleh, terserah. Mau apa? Ya boleh, Pak. Saya minta bakso sama teh hangat aja ya, Pak. Oh oke. Bapak pesankan bakso ya. Sebentar. Mang. Bakso dan es dan tehnya 2 ya. Nggak pakai es 1. Oke, udah Bapak pesankan tuh. Nah nanti kita sambil ngobrol lah ya. Nanti makanan datang sendiri. Terima kasih, Pak. Maaf, Pak. Bapak tiba-tiba manggil saya itu ada apa ya, Pak? Sengaja Pak Guru
manggil kamu hari ini ya untuk ngobrol santai saja lah. Tetapi agak sedikit lama ya. Tidak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa sih Pak, cuma dagdikduk ini Pak, jantungnya. Nggak apa-apa, santai saja. Ini Pak Guru dapat laporan dari teman kamu. Katanya akhir-akhir ini kamu sering melamun dan kurang semangat belajar. Kenapa? Apa ada masalah dalam diri kamu? Pak Guru tahu dari siapa? Ember lah Pak, anak itu. I'm no problem kok Pak. Saya kan anaknya santai Pak, nggak ada masalah. Beneran nih, nggak ada masalah. Pak Guru dapat laporan loh dari salah satu temanmu. Katanya sih kamu sering melamun di kelas. Ada masalah apa? Cerita aja ke Pak Guru, nggak apa-apa. Nggak ada kok Pak. Anak itu aja yang mungkin ingin tahu saja lah Pak. Oke, kalau nggak mau cerita, beneran nih nggak mau cerita. Ya gimana ya Pak? Sebenarnya sih akhir-akhir ini saya memang sering melamun Pak di kelas. Saya itu hatinya agak risau apa gimana gitu loh Pak. Saya itu mau cerita tapi saya bingung mau cerita ke siapa. Kalau misalkan Pak Guru mau sebagai tempat curhat saya sangat senang Pak. Oh ya, jadi kira-kira apa nih yang bisa Pak Guru bantu untuk kamu? Serta kira-kira dapat apa? Serta kira-kira kamu ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Ya dari obrolan kita ini saya sih sangat berharap saya dapat keluar dari permasalahan saya Pak. Jadi saya tidak suka ngelamun lagi Pak. Saya sampai bosen ngelamun terus Pak. Gitu ya. Terus ada lagi kira-kira selain itu? Selain itu saya juga ingin tahu Pak penyebabnya itu apa ya Pak? Sebentar nih, baksonya udah datang pesananmu nih. Nah ini silakan nih baksonya. Nih baru dapat bakso. Kita ngobrol sambil makan bakso dulu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak ini baksonya. Ya. Baksonya enak loh ini di kantin ini. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke laptop lah ya. Kembali ke yang tadi. Tadi kamu bilang kamu masih bingung ya kenapa kamu bisa seperti ini. Nah, coba sekarang kamu ceritakan ke Pak Guru. Kira-kira apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Perasaan apa sih yang sekarang ada pada diri kamu? Ceritakan saja ke Pak Guru, nggak usah sungkan-sungkan dan malu-malu. Tapi Bapak janji ya, jangan cerita-cerita ke siapa-siapa ya Pak. Oke, siap. Janji kita berdua. Oke. Ya, saya itu agak marah, jengkel, bingung, pokoknya campur aduk Pak. Saya itu merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru di kelas saya Pak. Diperlakukan tidak adil. Kira-kira siapa sih? Saya penasaran nih, guru siapa yang memperlakukan tidak adil pada siswa kebanggaan sekolah ini gitu loh. Ya, saya nggak perlu mengucapkan lah ya Pak, namanya guru tersebut lah, nggak enak Pak. Takutnya nanti saya itu yang terlalu perasa kayak gitu Pak. Jadi saya nggak enak kalau menyebutkan namanya Pak. Loh, nggak apa-apa. Soalnya saya penasaran ini. Masa ada siswa yang membanggakan sekolah kita kok diperlakukan tidak adil? Mana ada sih guru yang seperti itu? Ya, kenyataannya yang saya rasakan seperti itu Pak. Itu ya. Jadi mungkin, aduh, aku masih penasaran nih. Kira guru siapa ya? Apa Bu Nina, Bu Agustin, Pak Hendy? Banyak sih guru kita ya. Pak Widi atau barangkali Pak Priyo ya. Kira-kira yang mana itu? Ya, ada deh Pak. Pokoknya Bapak nggak perlu saya sebutkan lah Pak. Nanti Bapak tahu sendiri ya.
Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti paling Bapak ya tahu sendiri lah ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang apa yang membuat kamu itu merasa tidak nyaman sih dengan hal itu? Pak, boleh saya minum dulu, Pak? Saya Oh, silakan haus. ya. Itu baksonya disambil juga ya, boleh itu. Saya juga sambil makan bakso. Iya, Pak. Iya, silakan. Saya haus banget, Pak. Iya, iya. Oke, sambil makan bakso, ini kebetulan ada telepon sebentar ya. Oh iya, Pak. Silakan. Oh, saya angkat telepon dulu sebentar. Halo, assalamualaikum. Nggih, Ibu pengawas. Iya, ini kebetulan saya lagi coaching dengan siswa saya. Dia katanya ada dengar-dengar dari anak itu ada masalah sepertinya seperti itu gitu. Jadi ya ini lagi di kantin lagi berdua sama teman-teman juga. Iya. Gimana, Bu? Iya. Besok mau ke sini ke sekolahan boleh. Nanti saya sampaikan ke Pak sekolah boleh, iya. Iya, kebetulan HP Bapak Kepala Sekolah itu lagi tidak aktif dari tadi. Ya, nanti saya sampaikan. Oke, iya. Ini kebetulan iya ada siswa yang kata temennya itu sih ya ada sesuatu masalah kebetulan dengan gurunya. Tapi ya ini saya sedang mencari tahu seperti itu, sedang mengcoaching lah istilahnya. Iya, Bu. Iya. Oke, iya. Besok boleh ya, nanti saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu pengawas mau datang ke sekolah. Ya jam berapa Ibu? Jam 9. Nggih, insya Allah nanti saya sampaikan. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Nggih. Waalaikumsalam. Maaf ya Mbak Ambar ya disambil ini. Aduh, ada telepon dari Ibu pengawas katanya mau datang ke sekolah kita nih. Ada apa ya? Kepala ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Tapi Oke, Bapak oke. beneran jangan cerita ya, Pak ya. Oke. Nanti kalau misalnya itu saya yang nggak enak. Ya, nggak apa-apa, tenang aja. Kita lanjut lagi ya ngobrolnya. Kayaknya tadi terpotong ini, nggak apa-apa lah ya. Santai saja. Nah, sekarang apa yang membuat kamu itu merasa tidak nyaman dengan hal itu? Kira-kira apa? Saya merasa kalau saya itu diperlakukan tidak adil, Pak, oleh seorang guru. Itu yang membuat saya merasa tidak nyaman, Pak. Gelisah terus, Pak. Maksudnya diperlakukan tidak adil itu seperti apa? Ya, gini, Pak. Saya sudah berusaha di dalam mengikuti pelajaran terutama untuk guru tersebut itu saya mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya, Pak. Jadi saya berusaha untuk belajar dan untuk bisa, tapi hasilnya itu saya tetap diperlakukan tidak adil, Pak, sama guru tersebut. Oke. Coba sekarang kamu bisa jelaskan lagi ke Pak Guru bentuk ketidakadilannya itu seperti apa dari Bapak Ibu guru yang kamu ceritakan tadi. Sebetulnya sih pada saat awalnya menurut saya guru itu sangat baik, Pak. Cuma sayangnya itu, Pak, mungkin sayanya yang terlalu baper apa ya, Pak? Perasaannya terus Baper? dibawa. Baper bagaimana maksudnya? Apa yang membuat kamu bisa baper sih terhadap guru tersebut? Bapernya kira-kira tentang apa sih? Bapernya itu saya itu dibedakan, Pak, dengan teman-teman yang lainnya. Kan saya mendengar bahwa guru tersebut membuka les privat di rumahnya, Pak. Dan sebagian besar teman-teman saya itu ikut les di kelas beliau. Nah, di dalam kelas saya itu nggak pernah ikut les privat ke beliau itu hanya saya. Dan saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyindir di depan kelas untuk anak-anak yang tidak ikut kelas privat, Pak. Bahkan saya juga merasa nilai yang diberikan guru tersebut tidak adil, Pak. Teman-teman yang ikut les pada beliau nilainya bagus-bagus semua, Pak. Sedangkan nilai saya pas-pasan. Padahal
pada saat tatap muka kayak gitu, setiap kali ada pertanyaan, saya selalu menjawab, Pak. Dan ulangan-ulangan saya juga nilainya bagus-bagus, Pak. Jadi bentuk ketidakadilan guru tersebut menurut kamu seperti itu ya? Iya, Pak. Bagi saya itu sungguh nggak adil ya, Pak. Dia itu kok tega banget menzolimi saya ya, Pak ya. Oh, oke. Pak Guru mau tahu nih, kira-kira selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa mengatasi masalahmu itu? Ya, selama ini sih saya hanya bisa untuk selalu berpikir positif aja, Pak. Positif thinking saja, Pak. Bahwa apa yang dilakukan guru tersebut terhadap saya itu hanya perasaan saya saja. Jadi saya terus berusaha aktif ketika pelajaran beliau dan menunjukkan seluruh kemampuan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beliau ajukan, Pak. Dan ulangan juga saya berusaha untuk nilainya bagus, Pak. Iya. Kalau guru yang lain bagaimana? Kalau guru yang lain sepertinya nggak seperti beliau loh, Pak. Guru yang lain itu baik-baik dan fair, Pak. Jadi nilainya itu, kalau saya nilai itu ya sesuai dengan kenyataan, Pak. Jadi tidak membeda-bedakan antara anak yang aktif dengan anak yang tidak aktif, anak yang sering nyontek dengan yang tidak. Itu dia itu benar-benar tegas, Pak. Beda pokoknya dengan beliau itu. Oke. Kalau boleh Pak Guru simpulkan, berarti di pelajaran ini kamu merasa tidak nyamannya karena ada ketidakadilan dari guru yang membedakan siswanya karena tidak ikut les privat di rumah guru tersebut ya. Benar begitu ya? Iya, Pak, sepertinya begitu. Karena ketika pelajaran yang lainnya, Bapak Ibu guru memandang kami semua itu sama dan tidak membeda-bedakan, Pak. Guru ini saja yang bagi saya itu terlihat sekali membedakan antara yang les dengan beliau dengan yang tidak, Pak. Padahal kan saya juga sebetulnya pingin les kepada beliau, cuma saya nggak ada uangnya, Pak. Oh iya, tapi nggak baper kan? Ya, baper juga sih, Pak. Oke, berarti kamu sudah tahu ya penyebab kamu itu merasa tidak semangat belajar ketika diajar sama guru tersebut. Terus kira-kira ada lagi tidak menurut kamu hambatan yang kira-kira membuat kamu itu kurang semangat belajar ketika diajar oleh guru tersebut? Ya, sepertinya sih tidak ada, Pak. Saya itu merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk lebih memahami beliau. Cuma kok sulit sekali ya, Pak. Saya belum bisa paham cara pikirnya beliau itu gimana. Padahal saya udah belajar, udah berusaha, dan saya sampai bingung, Pak. Gitu ya. Oke. Nah, kira-kira menurut kamu untuk beberapa hari ke depan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah ini, Pak, sebenarnya itu saya itu sudah punya pikiran banyak banget, Pak, di kepala ini. Tapi jangan saya bingung, saking banyaknya loh, Pak. Nah, itu harus direalisasikan itu. Nah, coba sekarang dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi di depan ya, hal mana yang menurut kamu itu menjadi prioritas utama kira-kira yang akan kamu lakukan? Ya, kalau misalkan diminta untuk membuat prioritas ya, Pak ya. Nah, itu saya paling yang pertama itu saya akan menemui Pak Hendy, Pak, untuk meminta maaf. Bila selama ini saya mungkin pernah berbuat salah tanpa saya sadari, Pak. Kemudian yang kedua, saya mau membuat jadwal janjian sama Pak Hendy bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik. Maaf, Pak, saya jadi ceplosan menyebutkan namanya. Mohon maaf ya, Pak. Saya jadi takut.
Oh, nggak apa-apa, nggak usah takut. Insya Allah aman, rahasia kita berdua aman ya. Oke, tidak apa-apa. Idemu itu sudah bagus ya. Itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Nah, kira-kira ada hal lain nggak yang akan kamu lakukan selanjutnya selain yang tadi? Eh, saya akan berusaha tetap positif, Pak. Positif thinking sama Pak Hendy, Pak. Dan bahwa perasaan yang saya rasakan, beliau membeda-bedakan murid di kelas saya itu memang itu hanya perasaan saya saja, Pak. Pak Hendy itu orangnya baik. Jadi saya tanamkan itu terus, Pak, supaya saya itu bisa lebih semangat belajarnya, Pak. Dan saya akan membuktikan pada Pak Hendy bahwa saya itu tetap mempunyai kemampuan, Pak. Nah, ini Bapak bangga nih dengan kembalinya semangat kamu. Adakah hal lain yang akan kamu lakukan selanjutnya gitu? Nah, kebetulan nih, Pak. Bapak kan ngajak ngobrol saya. Saya dengar Pak Hendy itu minggu depan itu ulang tahun, Pak. Oh, saya baru tahu malah itu. Lah, Pak Chandra tahu nggak kira-kira barang yang disukai sama Pak Hendy itu apa, Pak? Aduh, apa ya? Saya kurang deket dengan Pak Hendy itu. Coba mungkin tanya ke teman-teman kamu mungkin. Lah, kalau teman saya itu mengatakan kalau Pak Hendy itu suka koleksi dasi, Pak. Oh, iya. Terus? Jadi insya Allah saya akan mengumpulkan uang untuk membelikan dasi buat Pak Hendy, Pak. Aduh, iya, kamu nguruan uang ya. Nanti boleh ya, saya ikut nyumbang sedikit, nggak apa-apa lah ya. Aduh, terima kasih Pasti sekali ya, loh, iya, Pak. nggak apa-apa. Nanti saya bantu, nggak apa-apa. Oke, berarti ini rencana kamu akan memberi dasi kesukaannya Pak Hendy ya, seperti itu. Iya, Pak. Mudah-mudahan saja dengan cara seperti itu saya bisa diterima sama Pak Hendy dan apa yang saya rasakan ini saya bisa bisa saya hilangkan, Pak. Saya juga ingin dekat sama Pak Hendy seperti murid-murid yang lain. Iya. 5 menit lagi. Oke. Oh iya, saya ingat baru kemarin saya buka Facebook dan Instagramnya Pak Hendy. Beliau sering mengunggah motif-motif unik dan kekinian dari dasi. Mungkin itu koleksinya apa ya kalau nggak salah. Ya ini seperti itu ya. Iya, Pak. Saya sudah melihat. Iya. Nanti saya akan berusaha carinya, Pak. Oh iya, bagus itu ya. Benar juga ya, benar. Nah, Pak Guru mau tanya lagi nih, apa dengan cara ini kira-kira menurutmu itu bisa menyelesaikan masalahmu dengan Pak Hendy? Ya, semoga saja, Pak. Mungkin dengan cara saya meminta maaf, kemudian membuat janji dengan beliau untuk menanyakan tentang pelajaran yang belum saya pahami, dan saya akan selalu berpositif thinking kepada Pak Hendy. Ya, saya akan semangat supaya saya itu nilainya bisa bagus, Pak, di kelasnya Pak Hendy. Dan yang terakhir saya akan memberikan kado di ulang tahunnya, Pak, berupa dasi tadi, Pak. Jangan lupa ya, Pak, uangnya. Iya, tenang aja, ingatkan saya ya. Oke, bagus, itu ide yang bagus ya. Bapak suka sekali akan suka terhadap kamu yang pencapaian obrolan kita kali ini. Nah, Pak Guru mau tanya lagi nih, tanya-tanya terus ya kayak wartawan, nggak apa-apa lah ya. Iya, Pak, asal Oke, jangan yang ya. sulit-sulit ya, Pak. Nggak apa-apa. Oke, Pak Guru tanya seperti ini. Lalu komitmen apa nih yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Kira-kira apa? Komitmen, Pak. Iya. Ya, apa ya, Pak ya? Hari ini saya akan menemui Pak Hendy, Pak, rencananya. Kalau nggak hari ini ya besok lah, Pak. Iya, nggak Pulang apa-apa ya. sekolah untuk minta maaf sama membuat janji, Pak. Iya, bagus itu. Tapi kira-kira siapa nih yang dapat membantu kamu untuk menjalankan sebuah komitmen dari yang kamu bicarakan itu? Kalau saya ingat-ingat ya, Pak ya, dulu di
kelas saya yang paling dekat sama Pak Hendy, yang selama ini selalu diberi kepercayaan sama Pak Hendy itu Wati, Pak. Jadi mungkin saya akan mengajak Wati untuk pergi ke tempatnya Pak Hendy loh, Pak. Karena saya yakin Wati itu bisa membantu saya untuk menetralkan hubungan saya dengan Pak Hendy, Pak. Jadi tidak ada perselisihan kayak gitu, Pak. Ya. Bagus itu idenya. Saya setuju. Semoga kamu bisa ya. Pastilah kamu bisa. Semangat ya Mbak Ambar ya. Semoga masalahmu bisa selesai dengan Pak Hendy. Oke, Pak. Terima kasih sekali ya, Pak. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas traktirannya ini, Pak. Saya sekarang lega, pikirannya, perutnya sudah menceritakan cerita masalah, dapat makan, minum lagi, Pak. Saya maaf, Pak, saya izin ke kelas dulu ya, mengambil tas. Itu teman-teman saya udah nunggu mau pulang. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih ya Mbak ya obrolannya dengan Pak Guru. Semoga yaitu masalahnya kamu dengan Pak Hendy bisa selesai dan harus tetap semangat. Pak Guru selalu mendukung kamu. Jangan lupa itu yang ulang tahunnya Pak Hendy itu ya minggu depan ya. Ya minggu depan. Pak. Betul. Minggu depan ya kira-kira H-3 nanti ingatkan saya ya. Saya ikut berperan untuk menyumbang seperti itu ya. Semoga masalahnya bisa selesai, Pak Hendy juga bisa menerima, dan juga kamu juga jangan terlalu baper lah ya. Biasa aja gitu loh maksudnya. Iya, di kelas ya. Oke. Terima kasih ya, Ambar. Sama-sama, Pak. Jangan sampai ketemu bosan lagi. Ya, Oke, Pak. Jangan iya. bosan traktir ya, Pak. Oke, besok lagi saya traktir ya. Sip. Iya, Pak. Nggih, alhamdulillah tepat waktu 20.31 nggih. Berarti 25 menit pas. 25 ya. 20.31 berarti 25 menit pas. Tadi kita mulai jam 20:06. Oke, izinkan sedikit mereview tentang apa yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan kasus 2, di mana untuk tujuan, yaitu menyampaikan tujuan kucing. Di sini penyampaian tujuan cukup jelas. Jadi cukup jelas di mana menanyakan hal yang ingin dicapai oleh siswa dengan pertanyaan yang dimulai dengan pertanyaan yang umum. Namun kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengerucut. Kalau tidak salah tadi ada 2 pertanyaan yang menegaskan tujuan apa yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian untuk identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kuci. Di sini yang saya ingin komentari adalah pertanyaan yang diberikan untuk mengungkapkan masalah itu sangat detail kalau menurut saya. Jadi pertanyaan dimulai dengan pertanyaan hal mendasar seperti masalah utama, yaitu kenapa sering murung, terus sering melamun. Kemudian pertanyaan tersebut dibuat lebih meruncing, seperti apa yang menyebabkan hal tersebut, sampai ke permasalahan yang sangat pribadi. Jadi mampu menggali sampai hal-hal yang sifatnya pribadi dengan bahasa yang menurut saya bersahabat dengan siswa. Dan pertanyaan yang diajukan juga sangat eksploratif. Jadi dia bisa melihat banyak masalah dari banyak aspek. Jadi dia melihat masalah itu dari banyak aspek, tidak hanya dari satu masalah saja, sehingga masalah yang disampaikan itu lebih jelas untuk ditelaah permasalahannya seperti apa, kemudian bisa digiring untuk menuju solusi yang maksimum, yang optimum untuk siswa tersebut. Kemudian untuk rencana aksi, di sini kan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kuci untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau tadi dari pertanyaan rencana aksi itu sudah baik dengan menanyakan prioritas apa yang harus dilakukan. Dan di sini tidak hanya sekali saja untuk bertanya, jadi berkali-kali sehingga prioritasnya itu utuh.
Itu yang saya tangkap tadi. Kemudian tentang tanggung jawab, memberikan pertanyaan umpan balik mengenai komitmen Puji dalam menjalankan rencananya. Di sini komitmen ditanyakan. Jadi saya tadi melihat bahwa komitmen ditanyakan dengan baik, terus mengulas aksi nyata. Jadi komitmen ditanyakan sehingga siswa langsung melihat kembali rencana aksinya, apa yang akan dia lakukan. Kemudian juga sudah menanyakan siapa yang bisa membantunya, sehingga prioritasnya itu bisa berjalan dengan baik. Terus selain itu di akhir tadi juga diberikan sedikit kesimpulan, jadi disimpulkan tentang apa yang harus dilakukan sesuai dengan arahan dari guru, dari seorang coachnya kepada Puji, sehingga bisa diingat kembali oleh siswanya. Oke, mungkin itu saja hasil pengamatan saya tentang penyelesaian kasus 2 ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin salah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.